Pernikahan pada pandangan pertama. Sakri dan Serenity. Bab 121. Liberty mengejar Hank dengan pisau dapur. Hank tidak menyangka Liberty akan sekuat itu. Liberty selalu lembut dan penuh perhatian sejak pernikahan mereka. Bahkan akhir-akhir ini, ketika dia membentaknya, dia hanya akan bertengkar dengannya jika dia berlebihan. Kali ini, Liberty bertingkah seperti orang gila setelah dia memukulnya. Liberty tidak hanya melawan, tetapi dia juga mengambil pisau dapur. Hank berlari keluar kamar lalu keluar apartemen. Liberty juga tidak berhenti dan mengejarnya dengan pisau dapur. Dia mengejar Hank menuruni tangga. Adegan ini mengejutkan seluruh lingkungan. Liberty mengejar Hank dengan pisau dapur sejauh 5 blok. Ketika dia kelelahan, dia duduk di pinggir jalan untuk mengatur napas. Hank juga lelah dan duduk jauh darinya. Saat orang tua dan saudara perempuan Hank bergegas mendekat dan melihat mereka, Hank merasa dirugikan. Orang tuanya jengkel saat melihat putra. Kesayangan mereka tampak begitu malang dengan kedua sisi wajahnya bengkak. Chelsea bahkan menyingsingkan lengan bajunya dan berkata dengan marah, "Wanita jalang itu benar-benar berani memukul adikku. Aku akan membunuhnya." Nyonya Brown sangat tertekan sehingga dia menangis dan memarahinya. "Apakah kalian berdua musuh? Beraninya dia memukuli anakku? Aku tahu dia gila karena dia tumbuh tidak disiplin, tanpa orang tua, dan sudah kubilang jangan menikahinya. Tapi kamu bersikeras, kamu pria yang besar. Namun kamu tidak bisa mengalahkan seorang wanita. Kamu terus mengatakan kepada kami bahwa kamu akan memberinya pelajaran. Tapi lihat dirimu sekarang." Nyonya Brown lupa kalau keluarga mereka membujuk Liberty untuk menikah dengan Hank. Karena pendapatan Liberty saat itu sangat tinggi. Sekarang, mereka membenci Liberty. Tuan Brown juga mengutuk Liberty. "Saya bahkan tidak tega memukul anak saya selama ini. Liberty kali ini berlebihan. Di mana dia? Aku akan membelamu dan berjanji akan membalasnya. Dia tinggal di rumah Anda dan menghabiskan uang Anda. Tapi dia berani melawan saat Anda memberinya pelajaran. Apakah dia ingin mati?" Tuan Brown melihat putrinya sudah berlari menuju Liberty dan segera mengikutinya. "Ayah, Chelsea, dia punya pisau." Hank berteriak dan segera bangkit untuk mengejar mereka bersama ibunya. Liberty beristirahat sejenak dan melihat mertuanya berlari dengan agresif ke arahnya. Dia berdiri, memegang pisau dapur, dan menatap keluarga itu dengan niat membunuh. Keluarga Brown bergegas mendekat dan berhenti ketika mereka melihat wajah Liberty yang mematikan dan kilatan. Pisau dapur yang bersinar di bawah sinar matahari. Mereka juga memperhatikan bahwa wajah Liberty tidak lebih baik dari wajah Hank. Liberty memiliki wajah memar dan hidung bengkak, dengan darah di hidung dan sudut mulutnya. Rambutnya acak-acakan, dan ada banyak memar serta bekas sepatu di lengannya. Tentu saja, mereka tahu itu ulah Hank. "Liberty, beraninya kamu bertarung dengan Hank?" Chelsea tidak berani maju, tapi berteriak pada Liberty. "Hank memberitahu kami bahwa tidak ada makanan di meja ketika dia kembali dari kerja. Begitukah seharusnya sikapmu sebagai seorang istri? Anda tidak melakukan apapun di rumah dan ingin Hank memasak sendiri. Kapan Hank pernah memasak seumur hidupnya? Dia hanya memukulmu sedikit karena dia marah. Kamu harus menerimanya saja. Beraninya kamu melawan? Itu benar. Lihatlah betapa kerasnya kamu mengalahkan anakku. Kamu cerdik. Aku akan meminta Hank menceraikanmu. Lihat saja dirimu sekarang. Bagaimana kamu akan hidup tanpa Hank? Kamu menggunakan uang Hank dan tinggal di rumahnya. Namun kamu masih punya keberanian untuk bertengkar dengannya. Tidak ada wanita yang akan memukuli suaminya seperti kamu." Bab 122. Liberty mencibir. "Dia adalah orang yang bersikeras untuk melakukan setengah. Jadi saya hanya melakukan apa yang dia inginkan. Bagaimana benar dia bisa melakukan apapun yang dia mau padaku saat dia marah? Kamu sedih saat melihatnya seperti ini. Tapi tidak bisakah kamu melihat bagaimana dia memukuliku juga? Dia putramu yang berharga, tapi aku juga manusia. Ya, orang tuaku sudah meninggal. Tapi meskipun aku yatim piatu, aku tidak akan membiarkanmu menyiksaku. Apakah kamu akan mendatangiku satu persatu? Atau semuanya? Datang kepadaku, aku akan berterus terang padamu.
Jika kamu tidak ingin bersamaku lagi, katakan saja dan kita akan bercerai. Tidakkah kamu pikir kamu bisa lolos dari pelecehanku? Aku bukan orang yang mudah menyerah. Jika kamu berani menindas atau memukuliku lagi, aku pasti akan menyeret seluruh keluargamu ke neraka sebelum aku mati. Hank Brown, sudah lama kukatakan kepadamu bahwa jika kamu berani menyentuhku, sebaiknya kamu pukul aku sampai mati karena jika aku masih hidup, kamu harus tidur dengan satu mata terbuka. Kalau tidak, aku akan mencincangmu. Liberty menatap tajam ke arah mertuanya. Jika mereka punya nyali untuk menuntutnya, dia akan bertarung sampai mati dan mati bersama mereka. Keluarga Brown tidak bisa berkata-kata. Sungguh cerdik. Dia sangat tidak masuk akal. Tuan Brown memarahi Liberty dan berkata kepada putranya, "Hank, pulanglah bersama kami." Hank juga takut dengan kelakuan Liberty hari ini. Dia sudah mengenalnya selama 12 tahun dan tidak pernah tahu dia begitu kejam. Kaki Hank masih gemetar saat mengingat tatapan galak Liberty. Maka ia pun pergi bersama orang tua dan kakaknya. Pada saat yang sama, dia menelpon atasannya untuk meminta cuti. Dia harus memulihkan diri di rumah. Chelsea melaju. Setelah keluarga Brown masuk ke dalam mobil, Chelsea berkata, "Hank, kamu harus menceraikannya dan mengambil hak asuh Sonny. Jangan berikan hak asuh padanya. Mari kita lihat apakah dia bisa tetap sombong." Hank menyeka darah dari sudut mulutnya dan bertanya kepada orang tuanya, "Jika aku menceraikannya, maukah kamu membantuku merawat Sonny?" "Ayah dan ibu sudah sibuk mengurus anak-anakku," kata Chelsea. Setelah hening beberapa saat, Pak Brown berkata, "Sonny masih muda. Ibumu dan aku sedang membantu Chelsea mengurus bayinya. Dan kami harus menjemput dua anak tertuanya dari sekolah. Bagaimana kita bisa menjaga Sonny?" "Hank, jangan impulsif tentang perceraian. Jangan memberi Liberty biaya apapun. Jika Anda memotong keuangannya, dia tidak akan sombong lagi. Anda bisa menceraikannya ketika Sonny sudah cukup umur untuk bersekolah di taman kanak-kanak. Dengan begitu, kami dapat menangani penjemputan dan pengantaran." Hank mempunyai kekasih baru, namun ia belum bercerai karena ia tahu putranya masih kecil dan orang tuanya tidak bisa membantunya merawat Sonny. Setelah mendengarkan nasihat ayahnya, Hank berkata dengan nada dengki, "Dia tidak akan pernah menerima sepeser pun lagi dariku." Tuan Brown mengingatkannya, "Kalau tidak ingin bercerai, jangan pukul dia lagi. Liberty itu kejam. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, biarkan saja dan berhenti menyiksanya." Hank berhenti bicara. Dia takut pada Liberty. "Benar. Jangan beri dia uang lagi. Selain itu, kamu membeli rumah itu dan namanya tidak tercantum dalam akta kepemilikan. Jangan biarkan dia tinggal di sana dan usir dia keluar." Chelsea menyarankannya kepada kakaknya. Nyonya Brown berkata, "Sekarang Serenity telah menikah dan suaminya mempunyai rumah. Mengusir Liberty tidaklah cukup untuk mengancamnya." "Hank, aku sudah mengingatkanmu sebelumnya untuk tidak berlebihan demi Sonny. Kamu harus berhati-hati lain kali. Saya melihat wanita yang Anda pelihara. Dia sepertinya tidak sekeras Liberty." Hank memandang ibunya dengan heran. "Bu, bagaimana kamu tahu?" Nyonya Brown mendengus. "Kamu dulu sangat baik pada Liberty, tapi tiba-tiba kamu mengalami perubahan karakter. Saya tahu ada sesuatu yang salah ketika kamu mulai memperlakukan Liberty dengan buruk. Saya melihat kamu makan malam dengan seorang wanita muda dan cantik di sebuah hotel bintang 5 beberapa hari yang lalu. Kamu berdua memiliki keintiman, sehingga saya langsung tahu apa yang sedang terjadi." Bab 123. Keluarga Hank mengetahui perselingkuhannya dan tidak menegurnya karena itu. Hank berkata, berat badan Liberty terus bertambah setelah melahirkan Sonny. "Dia kehilangan bentuk tubuhnya dan aku tidak tahan lagi. Jessica perhatian, muda, dan cantik. Menurutku dialah cinta sejatiku." Nyonya Brown berkata terus terang, "Wanitamu hanya mengincar status dan penghasilanmu. Jika kamu hanya karyawan biasa seperti sebelumnya, apakah dia akan menyukaimu? Meskipun Liberty kejam dan memukulimu, dia telah merawat kamu dengan baik sepanjang pernikahan kamu dan mengatur rumah tangga dengan sangat baik. Dia telah menanggung kesulitan.
Jadi dia tahu bagaimana hidup sesuai kemampuannya dan mengatur keluarga. Wanita yang Anda kencani sepertinya tidak menyukai Liberty. Meskipun Nyonya Brown tidak memihak pada putranya, penilaiannya terhadap Liberty relevan. Kamu membutuhkan istri yang berbudi luhur. Hank, kamu boleh bermain-main sesukamu dan aku tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi jika kamu menikahi gadis itu, kamu harus berhati-hati agar kamu tidak menyesalinya di kemudian hari. Kebanyakan pria yang menceraikan istrinya dan menikahi kekasihnya tidak memiliki kehidupan yang baik. Nyonya Brown sangat puas dengan keadaan anaknya saat ini, tapi dia tidak ingin putranya kehilangan kebahagiaannya dan mendapat balasan. Chelsea berkata, "Apa bagusnya Liberty? Lihat saja bagaimana dia memukuli Hank. Kita tidak bisa mentolerir wanita seperti istri Hank. Hank, aku mendukungmu dan Jessica. Kamu hanya akan tahu apakah kamu bisa menjalani kehidupan yang baik setelah menikahinya." Bagaimana orang bisa memprediksi hal itu? Awalnya Liberty juga sopan dan ramah. Siapa sangka dia akan mengejar Hank hingga beberapa blok dengan pisau dapur dan menghajarnya seperti ini. Tuan dan Nyonya Brown berhenti berbicara saat itu. "Hank, kamu tidak boleh pulang beberapa hari ini. Jangan berikan dia uang dan jangan meminta maaf padanya. Dia harus menjadi orang pertama yang meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Kamu bisa kembali setelah dia meminta maaf dan berjanji tidak akan melakukannya lagi." Saran Chelsea pada Hank. Bahkan jika kamu tidak bercerai sekarang, kamu tidak boleh mengaku kalah. Jika tidak, status kamu dalam rumah tangga akan rendah. Kamu adalah orang besar yang seharusnya mengambil keputusan. Kamu tidak bisa membiarkan seorang wanita mengganggumu. Hank berkata, "Saya pasti tidak akan kembali selama beberapa hari ke depan." Liberty tidak mau memasak untuknya. Jadi lebih baik tinggal di rumah orang tuanya untuk memulihkan diri dan makan makanan anak selama beberapa hari. Dia kemudian akan kembali bekerja ketika dia sudah pulih sepenuhnya. Hank tak berniat menyembunyikan hal tersebut dari Jessica. Dia mengirim pesan kepada kekasihnya, mengatakan bahwa dia dianiaya oleh istrinya. Saat Jessica menerima kabar tersebut, dia menghiburnya, yang membuat Hank lebih condong ke arahnya. Liberty menghela nafas lega mengetahui Hank tidak pulang. Setidaknya dia tidak harus pergi ke rumah Serenity untuk berlindung. Sesampainya di rumah, dia melihat putranya masih tertidur. Maka dia segera mengoleskan kompres dingin ke wajahnya dan merapikan dirinya. Dia takut putranya akan ketakutan melihatnya seperti ini ketika dia bangun. Hank mencabut sebagian besar rambutnya yang berserakan di lantai. Dia membersihkannya dengan sapu. Untungnya, Liberty memiliki rambut yang tebal. Meski banyak rambut yang dicabut, namun tidak terlihat setelah dia menyisir dan mengikatnya. Serenity tidak menyadari Hank menyalahgunakan Liberty tepat setelah dia pergi, dan perkelahian besar terjadi. Setelah meninggalkan tempat kakaknya, Serenity pergi ke mall untuk membeli beberapa pakaian dan dasi untuk Zachary. Nenek May memberitahu Serenity tentang ukuran Zachary. Jadi Serenity memilih 2 set baju baru, keduanya untuk Zachary. Warna kesukaannya yaitu hitam, serta 2 dasi baru. Setelah melakukan pembelian, dia kembali ke toko buku. Saat itu adalah jam sibuk sore hari, waktunya para siswa keluar dari sekolah. Ketika Zachary tiba sekitar pukul 6, para siswa sedang mengikuti kelas tambahan sepulang sekolah, sehingga toko sedang tidak sibuk. Mengetahui bahwa Serenity membutuhkan waktu berduaan dengan suaminya, Jasmine tersenyum dan berkata, "Serenity, pulanglah bersama Tuan Yop. Jangan biarkan dia menunggu terlalu lama di sini. Saya akan tutup malam ini." Bab 124. Serenity berkata, "Terima kasih Jas." Jasmine tersenyum. "Jangan sebutkan itu, kamu selalu tutup pada malam hari. Jadi aku selalu mengandalkanmu. Saya hanya akan merasa lebih baik sekarang dengan menebusnya." Serenity menerima tawaran temannya dan mengambil pakaian yang dibelinya, sebelum mengucapkan selamat tinggal pada Jasmine dan berjalan keluar dari toko buku. Saat dia membuka pintu mobil, dia meletakkan tas pakaian di kursi penumpang dan berkata kepada Zachary, "Kamu pulang lebih dulu. Saya harus pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Jika bisa, masak pasta sambil menunggu. Kalau tidak, tunggu saja sampai aku tiba di rumah."
Zachary melirik sepedanya dan berkata, "Di mana mobil barumu? Saya meninggalkan rumah lebih lambat dari biasanya hari ini. Jadi saya takut terjebak kemacetan. Itu sebabnya saya menggunakan sepeda itu." Serenity memakai helmnya dan berkata, "Saya pergi." Tanpa menunggu jawaban Zachary, Serenity langsung mengendarai sepedanya. Zachary terdiam. Serenity terkadang melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa, yang kontras dengan sifat ketenangan Zachary. Melihat tas pakaian di kursi penumpang, Zachary mengambilnya dan mengobrak-abriknya. Dia memperhatikan pakaian pria itu. Dia mengerutkan kening dan berpikir, untuk siapa dia membeli ini? Zachary memeriksa ukurannya dan memperhatikan bahwa semuanya cocok dengan ukurannya dan warnanya hitam. Mungkinkah itu untuknya? Ketidaksenangannya lenyap setelah beberapa pemikiran. Zachary melihat Jasmine keluar dari toko dan menyapa Jasmine dengan anggukan sebelum dia pergi. Begitu Zachary pergi, Sean tiba. Jasmine kaget saat melihat sepupunya. Dia mengulurkan tangannya dan menarik janggut Sean. "Sean, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Mengapa kamu menumbuhkan janggut yang panjang? Kamu harus mencukurnya. Jangan menumbuhkan janggut di usia muda. Anda akan terlihat tua. Apakah akhir-akhir ini kamu sangat sibuk dan lelah? Kamu terlihat sangat kuyu dan lelah. Menjadi pekerja keras itu baik, tetapi jangan membuat diri Anda bekerja terlalu keras. Bagaimanapun, tubuh kamu adalah hartamu. Kamu harus menjaga kesehatanmu." "Aku baik-baik saja, tapi aku sedikit sibuk dengan pekerjaan." Sean sebenarnya menumbuhkan janggutnya demi Serenity. Lagi pula itu bukan janggut yang panjang. Jasmine hanya terkejut karena biasanya wajah Sean dicukur bersih. "Jas, Serenity tidak ada di sini." Sean bertanya dengan santai saat melihat sepupunya sendirian di toko. Serenity pulang lebih awal, mau menyiapkan pesta makan malam untuk Tuan Yap. Sebagai ucapan terima kasih karena telah banyak membantunya. "Apakah kamu mencari Serenity? Kamu bisa memberitahu saya tentang apa itu dan saya bisa menyampaikan pesannya." "Tidak apa, saya hanya bertanya." Serenity bilang dia ingin mentraktirku makan. "Tapi aku tidak tahu kapan dia akan memenuhi janjinya." Jasmine tertawa. "Kalian berdua adalah teman dekat. Jadi memesan makanan untuk dibawa pulang juga dianggap mentraktirmu makan." Sean terdiam. Dia ingin makan berdua dengan Serenity. "Jas, Serenity dan suaminya menikah pada pandangan pertama. Apakah menurutmu hubungan mereka akan bertahan lama?" Serenity adalah cinta pertama Sean. Meskipun dia sedikit lebih muda dari Serenity, dia yakin dia bisa merawatnya dengan baik. Ketika dia mengetahui Serenity menikah, dia sangat kehilangan dan tidak tega melepaskannya. Karena itu, ia berharap dan menantikan Serenity bercerai. Tuan Yop tidak berperasaan, tapi dia memperlakukan Serenity dengan baik. Mereka akan merasakan percikan di antara mereka. Setelah hidup bersama untuk sementara waktu, jika tidak berhasil, mereka akan bercerai setengah tahun kemudian sejak keduanya menandatangani perjanjian. Bab 125. Jasmine memandang sepupunya dengan curiga dan bertanya, "Sean, kenapa kamu menanyakan hal ini?" Sean tidak mau mengakui perasaannya terhadap Serenity dan dia menantikan perceraian Serenity. Jadi dia berbohong. "Saya hanya peduli pada Serenity. Saya tidak bermaksud apa-apa." Serenity adalah gadis yang baik. Jika suaminya tidak memperlakukannya dengan baik, lebih baik dia segera bercerai agar dia bisa menemukan pria yang menghargainya. Dengan begitu, dia bisa menjalani kehidupan yang baik. Itu benar. Serenity itu luar biasa. Saya yakin Tuan Yok akan jatuh cinta padanya. Dia bahkan mungkin akan jatuh cinta padanya lebih cepat daripada sebaliknya. Jasmine hanya mendoakan yang terbaik untuk sahabatnya itu. Hati Sean sakit. Dia tidak bisa memberitahu sepupunya bahwa dia naksir Serenity karena dia takut Jasmine akan memberitahu ibunya. Belum lagi, Sean sedikit lebih muda dari Serenity. Sekalipun Serenity bercerai, ibunya tidak akan pernah menerima Serenity sebagai menantunya. Sebelum Sean memiliki keyakinan penuh dalam mengejar Serenity, dia berhati-hati dalam menyembunyikan perasaannya dari orang lain. Matahari terbenam di atas lautan di barat. Langit diam-diam menjadi gelap saat malam tiba. Kembali ke Greenfield, Serenity sibuk di dapur.
Aroma makanan yang tercium dari waktu ke waktu menarik Sakri ke pintu dapur. Dia ingin membantu, tapi Serenity mengatakan dia akan melakukan semuanya sendiri karena dia mentraktirnya makan malam dan menolak bantuannya. Dia sedang menonton TV di ruang tengah tetapi merasa bosan. Jadi sebaiknya dia menonton istrinya memasak. Sakri memandang gerakan anggun Serenity dengan tatapan yang dalam dan lembut. Meskipun dia tidak menyadari perubahan ini dalam dirinya, dia merasa Serenity memiliki banyak kekuatan. Serenity, seru Sakri tiba-tiba saat sebuah pikiran muncul di kepalanya. Serenity menoleh untuk melihatnya sambil terus memasak dan bertanya, "Ucapkan pendapat Anda, Tuan Yap. Kamu telah merawat beberapa tanaman pot di balkon dengan baik. Bisakah Anda menyisihkan satu untuk saya bawa ke kantor agar saya bisa menaruhnya di meja saya?" Serenity menjawab tanpa basa-basi, "Pot bunga itu agak besar. Jika Anda meletakkannya di kantor, sebaiknya jangan diletakkan di atas meja, karena akan memakan terlalu banyak ruang. Pilih saja tempat khusus di kantor dan letakkan di sana." "Tapi saya ingin meletakkannya di meja saya. Saya mendengar dari rekan-rekan saya bahwa tanaman itu melambangkan keberuntungan. Jadi saya pikir jika saya meletakkannya di meja, itu bisa membantu saya menarik keberuntungan. Kalau begitu, sebaiknya kamu membeli kucing yang beruntung dan menaruhnya di mejamu." Serenity mengambil sayuran tumis dan memindahkannya ke piring sambil berkata, "Jika kamu ingin menaruhnya di mejamu, aku bisa memberimu kerajinan miniatur pohon. Bentuknya tidak besar, sehingga tidak memakan banyak tempat. Kelihatannya bagus dan memiliki simbolisme yang bermakna." Sakri berbicara secara tidak langsung, karena dia ingin istrinya memberinya kerajinan tangan yang dibuatnya. Istrinya rela jatuh ke dalam perangkapnya, dan dia dengan senang hati ikut bermain. "Apakah Anda punya stok kerajinan tanganmu rumit?" Nenek sangat menyukainya sehingga dia menempatkannya di tempat yang paling mencolok di rumah. Kapanpun ada yang bertanya, dia hanya akan memujimu. Nenek sangat memuji Serenity sehingga dia menjadi istri Sakri. "Saya punya stok, tapi semua pesanan untuk pelanggan saya. Saya tidak perlu terburu-buru memberikannya pada Anda, karena kita tinggal bersama. Aku akan memberimu pohon mini besok. Apakah kamu juga menginginkan kucing yang beruntung?" Sakri tidak keberatan. Selama Serenity bersedia memberinya kerajinan tangan miliknya, dia tidak akan mencuri dari pelanggannya. "Bisakah kamu membuat kucing yang beruntung?" "Ya." Sakri tersenyum. "Kalau begitu aku akan serakah sekali saja dan meminta kucing yang beruntung." Kalem tidak memiliki kucing yang beruntung. Dan sekarang Sakri memiliki satu item lebih banyak daripada Kalem. Jika kolega Anda menyukainya, kirimkan tautan ke toko online saya untuk mendukung bisnis saya. Setelah hening sejenak, Sakri berkata, "Banyak rekan saya yang sudah mengetahui toko online Anda karena Kalem merekomendasikannya kepada mereka." Kalem mencuri peluang Sakri dan memimpin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe.